Kembali lagi di channel November TV di segmen Horror Story. Oke, jadi pada video kali ini adalah cerita dari seseorang yang mengirim ceritanya ke gua berdasarkan kisah nyatanya. Jadi gua pengen bercerita pengalaman kisah nyata horor yang ada di apartemen gua. Gua adalah pendatang baru di Jakarta, ya baru sekitar 4 bulanan. Gua tinggal di salah satu apartemen di daerah Jakarta Pusat di lantai 15 basement A. Dan di apartemen itu hanya ada 3 lift yang menuju parkir, lift yang menuju food court, dan yang terakhir lift yang dipakai oleh petugas sampah atau security. Ceritanya, jadi gue pulang jam 1 malam, 1 dini hari. Apartemen gue itu sunyi seperti kuburan. Paling hanya ada security aja gitu yang berkeliling. Pada saat itu kebetulan gue udah gak ngantuk karena gue habis lembur dari pekerjaan gue. Dan di saat itu gue melihat sekelebat bayangan saat gue memarkirkan mobil gue. Awalnya gue kira petugas, soalnya pergerakan bayangan itu sangat cepat. Jadi gue berpikir ya mungkin itu pantulan cahaya dari kaca mobil yang lain gitu loh. Mungkin hampir sekitar 3-4 kali aja gue ngelihatnya. Dan gue juga bingung ngejelasinnya gitu. Pokoknya kayak kain yang terbang. Nah, puncak yang benar-benar gue ngerasa takut, kalau gue itu yakin bukan petugas, saat gue parkir sekitar jam 8 malam. Gue keluar saat tengok kaca spion sebelah kiri. Dan pada saat itu jelas-jelas gue melihat sosok putih dengan rambut yang panjang berdiri di belakang mobil seperti sedang main petak umpet. Pada saat itu dengan kondisi gue yang sangat amat ketakutan, gue teriak pada saat itu. Dan petugas juga memberi aba-aba dan kaget saat gue teriak. Dan petugas juga nanya, "Kenapa mbak?" Gue bilang ada hantu di belakang mobil warna merah itu. Dan petugas parkir pun langsung mengecek ke belakang dan bilang, "Gak ada apa-apa kok mbak, mungkin perasaan mbak aja." Dan dari situ gue agak heran karena gue melihatnya langsung dengan mata kepala gue sendiri bahwa ada sosok putih yang berada di dalam mobil warna merah yang sedang terparkir itu. Jadi kayak lagi main petak umpet aja gitu, tapi lagi main petak umpet, tapi bedanya ini bermain dengan hantu. Nah, pada saat itu terjadi di parkiran. Setelah kejadian itu, akhirnya gue memutuskan untuk langsung ke kamar gue, ke apartemen di lorong lantai 15 tempat tinggal gue. Dan kalian juga pasti bisa ngebayangin lorong apartemen panjang, banyak lampu dan kamar, dan keadaannya sunyi, hampir mirip dengan rumah sakit. Dan kalau malam, anginnya berhembus melewati lorong itu. Di sini gue juga agak menemukan hal-hal yang sangat amat janggal ya. Salah satunya yang berhubungan dengan lift petugas sampah. Jadi pada saat itu kejadian itu sore sekitar jam 4. Kebetulan gue pulang agak cepat pada hari itu. Saat berjalan menuju ruangan, gue melewati lorong sebelah selatan dan harus melewati lift petugas sampah tersebut.
Dan di lorong itu gue bersimpangan dengan petugas yang sedang mengangkut sampah dari tiap-tiap pintu. Saat gue berjalan membelakanginya, dan saat gue lagi menaruh sepatu gue menengok ke arah petugas sampah itu. Dan yang gue bikin janggal, setelah gue nengok ke petugas sampah itu pun hilang tanpa jejak. Ya mungkin menurut gue itu hanya bayangan gue atau ilusinasi gue aja gitu. Tapi memang benar-benar pada saat gue jalan itu ada orang yang lagi ngangkut sampah dan tiba-tiba aja menghilang gitu. Dan itu benar-benar kejadian yang sangat amat bikin gue janggal saat gue berada di apartemen gue. Dan mungkin ada beberapa kejadian lagi yang janggal, salah satunya yaitu di kolam renang. Jadi pada saat itu gue berenang sekitar jam 5.40 sore. Waktu itu hanya ada 3 orang aja yang berenang. Laki-laki paruh baya dan satunya lagi cewek seumuran anak SMA. Mungkin anaknya laki-laki itu. Gue lihat anak ceweknya itu hanya terdiam di pojokan dan tidak berenang. Jadi kayak hanya berdiam saja. Dan gue juga nggak tahu apa dia nungguin orang tuanya atau apa. Nah sekitar jam 6.20 gue akhirnya menyudahi berenang gue. Dan si laki-laki ini juga sedang duduk dan mengobrol dengan petugas servis di dekat pintu masuk. Dan akhirnya gue juga sambil bilas berganti pakaian di ruang ganti, gue berjalan melewati pojokan kolam renang tepat banget dekat anak cewek yang tadi berendam. Dan alangkah kagetnya gue melihat tubuh anak cewek itu mengapung terbalik seperti tenggelam. Dan gue berteriak sangat amat kencang dan di saat itu ada petugas dan laki-laki parubaya itu. Dan gue teriak, "Pak, ini anaknya tenggelam, cepet tolongin." Laki-laki parubaya itu menghampiri gue dengan petugas itu, dan dia hanya nanya, "Mana? Tidak ada yang tenggelam." Dan dari situ, itu yang mungkin gue heranin. Tadi gue benar-benar ngeliat ada sosok cewek yang tenggelam di dalam kolam renang itu, tetapi orang lain tidak bisa melihatnya. Dan dari situ gue berpikiran, itu mungkin sosok orang yang gak bisa dilihat orang lain, tapi di sini gue bisa melihat langsung dengan mata kepala gue sendiri. Ini benar-benar pengalaman kisah nyata gue yang selama hidup gue gak pernah terjadi. Dan ini terjadi sekalinya di hidup gue saat gue ada di apartemen ini. Ada satu lagi kejadian, yaitu di taman yang berada di ujung apartemen. Karena memang gue belum pernah ke sana dan gue penasaran, akhirnya gue kesana sambil menikmati udara segar juga di sekitar. Waktu itu sambil membaca buku, gue lihat ada 2 cewek heboh berteriak dan bingung mau lari kemana. Dan gue kaget waktu itu, dan gue tanya, "Kenapa berteriak?" Dan si 2 cewek ini menjawab, "Jurik teh, jurik." Yang menurut gue artinya ada setan. Setelah gue toleh ke kiri dan ke kanan, ternyata gak ada apa-apa. Dan gue juga jadi agak deg-degan sendiri gitu jadinya. Tepat saat gue tengok di depan lift, tepat di belakang gue, sosok perempuan menyerupai kuntilanak. Yang sosoknya itu sama seperti
yang ada di film-film melotot ke arah gua, tapi baju yang dikenakannya itu berwarna merah tua. Saat itu juga gue terdiam dan sama sekali gak bisa bergerak ataupun teriak. Sosok itu terlihat jengkel dan marah. Mukanya pucat sekali, benar-benar menakutkan dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah beberapa sosok itu tiba-tiba sosok itu terbang ke langit dan menghilang, disertai tawa yang keras melekik di telinga. Setelah itu gue langsung berlari menuju lift dan 2 cewek tersebut ikut menyusul. Dan gue berbincang-bincang di dalam lift kalau memang benar kedua cewek itu melihat sosok kuntilanak itu sambil melotot. Mereka hanya mengangguk dan ya terlihatnya kayak lagi masih shock gitu. Setelah itu gue menuju kamar di lantai 15 lorong gua, dan saat itu pun gue istirahat. Kejadian pengalaman ini benar-benar gue ingin banget melupakan kejadian ini, dan akhirnya gue memutuskan buat pindah dari apartemen ini karena banyak kejadian yang janggal di apartemen ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share di cerita horror story episode kali ini. See you the next video. Bye.